masih di lokasi Masjid Quba. Di Masjid Quba ini ada sumur Aris. Sumur Aris ini salah satu tempat yang pernah diduduki oleh Rasulullah. Diceritakan di Sahih Bukhari nomor hadis 3398. Diriwayatkan dari Sa'id ibn al-Musayyib. Beliau berkata, suatu ketika Abu Musa al-Asy'ari ini berwudu di rumahnya. Setelah selesai berwudu, beliau menuju masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencari Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari ini ingin menemani Rasulullah sepanjang hari itu. Dicari ke masjid, ternyata oleh para sahabat Rasulullah pergi ke arah sana. Abu Musa al-Asy'ari mencari Rasulullah. Ternyata Rasulullah pergi ke sekitar Masjid Quba. Rasulullah masuk ke sumur Aris. Ditunggulah oleh sahabat Abu Musa al-Asy'ari. Setelah selesai qadil hajah, Rasulullah berwudu. Setelah selesai, yang masuk ke sumur Aris, duduk di atas sumur, di pinggir sumur, dan menjulurkan kakinya ke dalam sumur. Setelah selesai mengucapkan salam, Abu Musa al-Asy'ari keluar dan berjaga di luar pintu. Ada suara orang mengetuk pintu. Abu Musa al-Asy'ari bertanya, siapakah? Aku, Abu Bakar. Nyata yang datang itu Abu Bakar. Tunggu sebentar. Bu Musa al-Asy'ari minta izin kepada Rasulullah SAW. Rasulullah, Abu Bakar izin masuk. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan kabarkanlah kabar gembira dengan surga kepadanya. Abu Musa al-Asy'ari keluar menemui Abu Bakar. Silahkan Abu Bakar masuk. Dan Rasulullah memberi kabar gembira dengan surga kepadanya. Abu Bakar masuk menemui Rasulullah. Abu Bakar duduk di sebelah kanan Rasulullah dan menjulurkan juga bajunya sampai ke betisnya, sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tak lama kemudian ada orang yang mengetuk pintu lagi. Ditanya oleh Abu Musa al-Asy'ari, siapa? Dan itu menjawab, aku Umar bin Khattab. Abu Musa al-Asy'ari berkata, tunggu sebentar, aku akan izin kepada Rasulullah. Abu Musa al-Asy'ari masuk menemui Rasulullah dan mengabarkan atas kedatangan Umar bin Khattab yang minta izin untuk masuk menemui Rasulullah. Rasulullah SAW berkata, "Idzan lahu wa basyirhu bil jannah." Izinkan dia masuk dan berilah kabar gembira dengan surga. Abu Musa al-Asy'ari menemui Sayyidina Umar bin Khattab dan mengatakan seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah. Masuklah dan Rasulullah memberi kabar gembira padamu dengan surga. Umar bin Khattab masuk menemui Rasulullah dan duduk di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau juga menjulurkan kakinya dan menyingkap bajunya sampai ke betisnya, seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah dan Abu Bakar. Tak lama kemudian ada yang mengetuk pintu lagi, pintu sumur. Abu Musa al-Asy'ari bertanya, siapakah yang datang? Aku, Utsman bin Affan. Tunggu sebentar, aku minta izin ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengizinkan. Beliau berkata, "Idzan lahu
wa basyirhu bil jannati ala balwa tusibuhu. Izinkan dia masuk dan berilah kabar gembira dengan surga di atas musibah-musibah, cobaan-cobaan yang menerpanya. Kemudian Sayyidina Utsman bin Affan masuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun duduknya Sayyidina Utsman bin Affan berpisah dengan duduknya Rasulullah. Di samping kanannya Abu Bakar, di samping kirinya Sayyidina Umar. Sayyidina Utsman duduk di pinggir yang lain karena sudah penuh, tidak muat lagi. Sa'id bin Musayyib berkata, posisi duduk Rasulullah, Abu Bakar, Umar, dan Utsman sebagai posisi kuburan mereka. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ini berkumpul dengan Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Kuburan Abu Bakar, Sayyidina Umar berdampingan dengan makamnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sedangkan Sayyidina Utsman terpisah, itu dibagi. Al-Ghurfah. Bi'ru Aris ini juga dinamai dengan Bi'ru Khatam karena Rasulullah SAW mempunyai cincin. Ketika Abu Bakar menjadi khalifah, cincin itu dipakai oleh Abu Bakar. Dan ketika Umar bin Khattab radhiyallahu anhu menjadi khalifah, cincin itu dipakai oleh Sayyidina Umar bin Khattab. Dan ketika Sayyidina Utsman menjadi khalifah, cincin itu dipakai oleh Sayyidina Utsman. Namun suatu hari Sayyidina Utsman duduk lagi di tepi aris ini sambil muter-muter cincinnya, dan cincin tersebut jatuh ke dalam sumur. Sayyidina Utsman memerintahkan para sahabat-sahabatnya untuk mencarinya. Namun cincin itu tidak ditemukan. Itulah sejarah sumur Aris atau sumur Khatam. Lokasinya ada di sebelah kanan Masjid Quba. Dan disinilah lokasi Bi'ru Aris yang ada keramiknya. Keramiknya beda, hitam dan warna coklat. Disinilah cincin Rasulullah yang dipakai oleh Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidina Utsman akhirnya jatuh ketika masa khalifah Sayyidina Utsman radhiyallahu anhu. Dan di sini Masjid Quba. Di sini tempat imam Masjid Quba. Dan disinilah sumur Aris. Namun sumur ini sudah ditutup dan barusan aja beberapa tahun yang dibuka untuk umum dan diberi tanda.